Baik, mari kita bahas prasyarat yang kedua dari fungsi dan persamaan eksponen, yaitu persamaan kuadrat. Karena ini prasyarat, berarti materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika kalian berada di tingkat SMP atau MTS. Oke, persamaan kuadrat bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, sehingga ketika kalian diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat, yang kalian perhatikan itu adalah variabel di belakang angka tersebut. Jika angka itu diikuti dengan X kuadrat, maka angka itu adalah A. Jika angka itu diikuti dengan X pangkat 1, maka angka itu adalah B, dan jika angkanya tidak diikuti dengan variabel, maka dia adalah C. Posisi dari persamaan kuadrat tidak selalu ax kuadrat plus bx plus c. Jadi x kuadratnya itu tidak selalu di awal, bisa jadi x kuadratnya berada di akhir. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan angka itu diikuti dengan huruf apa. Apakah angkanya berdiri sendiri atau angkanya diikuti dengan huruf? Kalau angkanya diikuti dengan huruf, hurufnya itu bagaimana? Apakah hurufnya itu berpangkat 1 atau hurufnya berpangkat 2? Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas hal itu. Kita lanjutkan dengan cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Ketiga cara ini harus kalian kuasai. Mengapa? Karena persamaan kuadrat itu biasanya diterapkan dalam berbagai materi, atau diterapkan dalam materi-materi matematika yang lain. Ada kalanya kalian harus menggunakan cara pemfaktoran, ada kalanya kalian harus menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, atau ada kalanya kalian harus menggunakan rumus ABC. Karena itu sebaiknya ketiga cara ini kalian kuasai dengan baik. Jadi, sekarang kita bahas cara yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran. Ada 3 soal tentang persamaan kuadrat dari tugas kalian. Sengaja saya ambil 2 soal sebagai perbandingan. Soal yang pertama itu adalah x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Soal yang kedua adalah soal nomor 4, 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan dengan pemfaktoran, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Kenapa? Karena ini penting untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Pada soal nomor 3, A nilainya 1. Kenapa? Karena x kuadrat di depannya tidak ada angka. Tidak ada angka bukan berarti A-nya bernilai 0, tapi A bernilai 1. B itu diikuti dengan x pangkat 1, berarti B di sini min 4. Sementara C-nya min 5. Kalau soal nomor 4, A-nya itu 2, B-nya itu positif 1, C-nya negatif 3. Nah, perhatikan A di sini berbeda antara soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 3 A-nya bernilai 1, soal nomor 4 A-nya bernilai 2. Ini nanti berpengaruh pada apa yang akan kita faktorkan. Jika A bernilai 1, jadi ketika A bernilai 1, kita cukup memperhatikan C untuk kita faktorkan. Tapi jika A bernilai tidak 1, maka kita harus mengalihkan A dengan C. Mulai bingung? Jangan bingung dulu. Oke. A-nya bernilai 1, berarti pada soal nomor 3 kita cukup memperhatikan C. C-nya min 5. Berarti kita cari semua perkalian yang menghasilkan min 5. Nah, faktornya bisa jadi 1 kali min 5, bisa juga min 1 kali 5. Bagaimana dengan soal nomor 4? Soal nomor 4 A-nya tidak bernilai 1. Berarti kita kalikan dulu A dengan C.
A-nya 2, C-nya 3, min 3, maka hasil perkaliannya itu adalah min 6. Nah, min 6 ini yang kita faktorkan. Min 6 itu bisa jadi 1 dikalikan min 6, bisa juga 2 dikalikan berapa? Min 3, bisa juga min 3 dikalikan 2, bisa juga sama ya, ini 3 dikalikan min 2, bisa juga 6 dikalikan min 1. Oke, kalau faktor-faktornya sudah kita peroleh, kita jumlahkan faktor-faktor tersebut untuk dibandingkan dengan nilai B. Kita mulai dari soal nomor 3. Kita bandingkan mana yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. 1 ditambah min 5 itu adalah min 4, sementara min 1 ditambah 5 itu adalah 4. Kalau soal nomor 6, soal nomor 4, faktor dari min 6, 1 ditambah min 6 itu hasilnya min 5, kemudian 2 ditambah min 3 hasilnya adalah min 1, 3 ditambah min 2 hasilnya 1, 6 ditambah min 1 hasilnya 5. Dari masing-masing hasil penjumlahan kita bandingkan mana yang nilainya sama dengan B. Pada soal nomor 4, berarti faktor 1 dikalikan min 5 ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Berarti faktor ini yang kita gunakan. Pada soal nomor 2, soal nomor 4, B yang diminta adalah positif 1. Berarti faktor yang kita gunakan ini. Bagaimana cara penggunaan faktornya? Nah, karena soal nomor 3, x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Saya tulis ulang dulu. Kalau difaktorkan, x faktor yang kita peroleh tadi itu yang kita tuliskan di sini, plus 1 dan negatif 5. Sehingga kalau kita diminta untuk menentukan faktor dari x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, maka faktornya adalah x plus 1 dan x min 5. Bagaimana dengan soal nomor 4? 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Sediakan dulu tempatnya. Karena ini 2x kuadrat, berarti kita tuliskan 2x dan 2x. Faktor yang sesuai tadi, faktor perkalian yang menghasilkan B, itu adalah 3 dan min 2. Ini yang kita tuliskan, plus 3 dan min 2. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Kita perhatikan lagi, 2x dengan min 2 itu sama-sama bisa dibagi 2. Berarti ini bisa kita tulis sebagai 2x plus 3. Karena 2x min 2 dapat dibagi 2. 2-nya kita keluarkan, maka yang tersisa di dalam kurung adalah x min 1. Nah, nanti ketika kita faktorkan, 2x plus 3 sama dengan 0, 2 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. Sehingga 2 di sini boleh kita
hilangkan. Sehingga kalau kita hanya ditanyakan faktor dari 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0, faktornya adalah 2x plus 3 dan x min 1. Nah, itu kalau kita hanya diminta untuk memfaktorkan saja. Bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan akar-akarnya? Kalau diminta untuk menentukan akar-akar PK, berarti langkah ini belum berhenti. Kalian lanjutkan dengan untuk yang soal nomor 3, x plus 1 sama dengan 0, artinya x sama dengan min 1, atau x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Sehingga pada soal nomor 3, kalau kita ditanyakan faktornya, faktor perkalian dari x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0 adalah x plus 1 dan x min 5. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0 adalah min 1 dan 5. Nomor 4 bagaimana? Caranya sama. Bisa menentukan sendiri kan akar-akarnya? Selamat mencoba.